Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka, assalamu alayna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, yang mana seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk pada kesempatan kali ini, meskipun masih dalam suasana pandemi, tak menyurutkan semangat kita untuk tetap berdakwah. Salawat berbingkaikan salam semoga tercurahkan kepada seorang perangkul yang tak pernah memukul dan kepada seorang pengajak yang tak pernah menginjak. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Fatimah dari perwakilan Sukoharjo akan menyampaikan tausiah yang berjudul Sudut Pandang Islam Mengenai Pacaran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jika dimuyasarkan seperti ini, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Innahu, sesungguhnya, kana adalah yang berarti kata zina tadi, fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Jalan yang buruk adalah jalannya syaitan, yang berarti apabila kita mendekati zina, hanya mendekati saja, itu sudah terjerumus ke dalam jalannya syaitan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pacaran kini sudah menjadi hal yang biasa bagi remaja di Indonesia. Mereka tidak menyadari bahwa pacaran kini sudah sangat jauh dari kebenaran akhlak muslim seorang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan arus globalisasi, pesatnya kemajuan teknologi, serta jauhnya diri dari sang ilahi Rabbi. Di awal tadi sudah disebutkan bahwa kita tidak boleh mendekati zina, dan pacaran adalah salah satu jalan untuk mendekatinya. Pacaran hanya akan membuat kita rugi, sudah berdosa, tidak bermanfaat, banyak madarat lagi. Lantas, bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Yang pertama adalah menjaga pandangan atau ghaddul basar. Ada pepatah mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, apabila kita tidak bisa menjaga pandangan kita terhadap lawan jenis, maka itu sudah termasuk zina mata.
Dan Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihin, yang artinya, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya. Yang kedua adalah menutup aurat. Islam telah mewajibkan umatnya untuk menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya hingga ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak mudah untuk diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga adalah tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Rasulullah SAW bersabda, "Li'an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min haridin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillul lahu." Artinya, sungguh ditusuk kepala seseorang di antara kalian dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia harus bersentuhan dengan wanita yang tidak halal baginya. Yang keempat adalah menghindari berhalwat atau berdua-duaan di tempat yang sepi. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Dan ingatlah apabila seorang laki-laki berada di tempat yang sepi dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan." Nah teman-teman, mulai sekarang sadarilah dan renungkanlah, buat apa kita pacaran? Toh itu bukan merupakan ibadah, tidak berfaedah, justru bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Dan sebagai wanita juga perlu mengingat bahwa ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Wanita sholihah akan senantiasa menjaga diri dan hatinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk pacaran. So, buat teman-teman, dijaga diri dan hatinya semoga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk pacaran. Ada suatu pepatah mengatakan, perbaiki diri, perbaiki hati, insya Allah jodoh akan datang dengan sendiri. Cekap semantan ingkang saged kula aturaken menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.